juga boleh loh diganti ya. Wah, seru tuh. Ada Grace. Hai Grace. Hai Kak, Halo. Apa kabarnya hari ini? sehat Kak. Sehat. Oke. Oke. Ada sih yang kameranya pas Pagi Kak. ya Pagi. kameranya pas di mukanya ya, jangan terlalu turun. Nah, ini kayak Ria mukamu kurang kelihatan. Cuma kacamatanya aja yang kelihatan. Turunin dikit itunya. Nah. Fabio backgroundnya, kok ada 3 di situ ya? Ada si George. Oke, siapa lagi nih? Kelly. Kelly mana nih? Ica, Andrew, Dinda. Hai Anggun. Hai Kak, Sehat? sehat Kak. Oh sehat, puji Tuhan. Semua sehat. Fabio, jangan jalan-jalan Fabio. Samuel. Hai Kak, Halo, aduh. Mana mukamu, Dek? Iya nih, yang di shoot lampunya di atas nih. Kakak Natalia nggak mau lihat lampunya nih. Yang bagus tuh kayak Abraham tuh, ya kan? Siap banget tuh. Iya. Abraham ya Kak Udah Angel ya. disiapin belum Alkitabnya nih adik-adik sama Kidung Ceria, terus juga alat tulisnya. Hai Michelle, Gwen. Halo Kak. Halo, hari ini makan apa? Puding, kue? Waduh, kalian tambah ini ya, tambah cakep dan ganteng ya kalau di rumah ya. Hai Kelly. Hai Kak. Halo, rambut tambah panjang nih, Kel. Iya Kak. Oke. Hai Arsena. Oh, mana Tunggul? Oh, Hai Tunggul Abenzio. Tunggul. Tunggul kayak apa ya mukanya sekarang ya? Tunggul. Tunggul. Buka kameranya. Mana nih muka Buka kameranya. kameranya Tunggul. Nah. Oke, terus si Dinda ya. Dinda, Ica. Kameranya, Ca. Mana Ica? Buka deh, kameranya buka deh. Ya, yuk. Yuk dibuka kameranya. Kita tunggu 2 menit ya buat teman-teman kita yang, nah udah buka dong kameranya. Nah, kan kelihatan sudah mandinya kan. Hai Samuel, Kiana. Oh. Rona kameranya mana? Dibuka kameranya. Oh, udah ada Rona ya. Oh, di halaman kedua ya. Rona. Udah. Andrew. Oh, ini Rona. Andrew, ayo Andrew si Manung kali. Oh iya. Ari ada kan ya Gerald? Oke, kita disiapkan ya kidung ceria atau kidung jemaatnya karena nanti kan kita nyanyinya di antara kidung ceria dan kidung jemaat. Oke. Semuanya sudah siap beribadah hari ini? Alat tulisnya. Hari ini kita akan ada gamenya loh. Jadi siapkan alat tulis, Alkitabnya, kidung cerianya, kidung jemaatnya. Karena hari ini pasti seru, ya kan? Oke. Iya, karena. Iya, nanti kita ada kejutan ya Kak Angel ya. Iya. Apa jadi yang adik-adik tetap semangat ya Kanat sampai iya. akhir. Iya, kamera buka terus tuh. Iya, kamera on gitu ya, nggak ada off, ya kan? Betul. Iya, oke. Oke. Kita mau mulai ya ibadahnya ya. Semua udah siap? Udah siap ya adik-adik?
Kidung Oke. cerianya, kidung jemaatnya. Kita Berarti nyanyi pertama dulu ya Kak, pemanasan nih. pemanasan. Yuk. Ya, kita buka kidung ceria nomor 6, adik-adik. Bunga-bunga yang di padang. Oke. Kalau yang Kidung ceria, ya. kidung jemaat nggak ada, tapi pasti adik-adik udah hafal lah. Atau sambil itu kan pakai laptop kan browsing dong. Bunga-bunga yang di Ya, padang. Iya dong. Kita harus kreatif ya kan? betul. Ya. Sudah ketemu adik-adik? Oh gitu. Mana? Masukin dulu aja. Sudah ya. Oke. Musiknya dengarkan dari Kak Natalia ya. Kita di sini ada Kak Keisha, ada Bang Michael, ada Kak Domdom. Lengkap ya kita di sini ya. Oke, kita nyanyikan aja langsung dengan semangat ya Kak Angel ya. Bunga-bunga Ya, yang di harus padang. semangat ya. Harus semangat. Oke. Oke, Bang Michael. Bunga-bunga yang di padang, hai betapa indahnya. Kupu-kupu yang melayang, sungguh elok rupanya. Tapi yang termulia, Yesus Tuhanku. Hai seisi dunia, pujilah Tuhanmu. Sekali lagi ya adik-adik. Ya, dibuka aja, unmute aja supaya Unmute adik-adik ya. kedengaran suaranya. Buka aja mic-nya ya. Ya. Ya, yuk di unmute adik-adik. Kita nyanyi Oke. bersama-sama ya. Kita ulang ayat 1. Bunga-bunga yang di padang, hai betapa indahnya. Kupu-kupu yang melayang, sungguh elok rupanya. Tapi yang termulia, Yesus Tuhanku. Hai seisi dunia, pujilah Tuhanmu. Ayat 2 kali ya Kak Angel ya, kayaknya udah panas ya mereka ya. Kita ayat 2 kita ya. ayat 2. Oke. Tiap pagi matahari menyinari dunia, tiap malam bulan bintang gemerlap cahayanya. Tapi yang termulia, Yesus Tuhanku. Hai seisi dunia, pujilah Tuhanmu. Adik-adik sendiri referen. Mana suaranya? Yesus Tuhanku, hai seisi dunia, pujilah Tuhanku. Oke. Udah semangat ya nih Kanat adik-adik. Ya, Kak Angel ya dari suaranya. Ya, sudah semangat untuk memuji nama Tuhan. Oke. Kita lanjut lagu kedua kali ya Kanat. Yuk kita lanjut lagu kedua yang lebih semangat lagi ya Kak Angel ya. Nah, ini Iya. lebih ngebeat lagi ya Kak Angel. Kita lagu yang kedua ini membuat kita bersukacita pada hari Minggu. Sukacita, betul. Gak ada kan di rumahnya yang hujan kan? Semua cerah kan? Oh cerah di sini juga cerah ya. Lagu nomor berapa nih Kak Angel? Kidung ceria nomor 251 Oh 25. atau Kidung Jemaat nomor 344.
Oh, oke. Apa judulnya adik-adik di situ? Ingat akan nama Yesus. Wah, benar. Berarti sama Oke. buku kita ya. Semua nyanyi ya, adik-adik, semua nyanyi ya. Semua nyanyi. Buka aja mic-nya biar rame. Di unmute adik-adik. Ingat akan nama Yesus yang setia. Nama itu menghiburmu. Mana saja kau pergi di dalam namanya. Harapan dunia di dalam namanya. Suka surga yang berkah. Oke. Itu kita jelasin dulu ya Kak Angel, ada titik 2 di atas, titik 1 di atas. Nada do artinya apa ya Kak Angel ya? Artinya kita lebih lama nih Kak untuk Oh, ditahan dulu ya Kak? ditahan. Oh, ditahan dulu sebentar. Gitu adik-adik, berarti nggak langsung nyanyi ya. Oke, kita coba lagi ya Kak Angel ya, di ayat 3 ya Kak Angel ya. Iya, kita nyanyikan ayat 3 ya. Ayat 3, kita lebih semangat lagi adik-adik, tetap unmute. Bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indah namanya pengharapan dunia. Indah namanya. Suka surga yang datang. Refrennya lagi ya. Indah namanya. Pengharapan dunia. Indah namanya. Suka surga yang bakal. Oke. Berarti kalau kita berpengharapan, kita merasa indah ya, karena hati Iya. kita. Berarti yang harus diingat nama Yesus ya Kak Angel, bukan nama kita berarti ya. Iya. Katakan nama kita- Yesus. Berarti kita selalu harus mengenal Yesus ya Kak Angel ya. Iya. Kita semakin tahu siapa apa pelayanannya dia, apa semua sifat-sifatnya Yesus, kita harus tahu. Tahu, Oke. betul. Oke, adik-adik, sekarang kita mau berdoa, kita mau berdoa pembukaan, kita mau nyanyikan lagu Lipatlah Tangan, ya. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Adik-adik semua, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Ibadah sekolah minggu melalui Zoom pada Minggu Okuli ini dimulai di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, halik langit dan bumi. Amin. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, biarlah mata kami selalu memandang kepadamu. Biarlah kerinduan kami juga tertuju kepada kehendak-Mu, agar hidup kami menjadi kesukaan bagi-Mu. Oleh sebab itu,
Pimpin dan peliharalah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin, mari kita berdoa. Kami sampaikan ucapan syukur kami ya Bapa, karena Engkau memberikan kami waktu yang indah pada pagi hari ini. Tidak tatap muka tapi melalui Zoom ini Tuhan, kami boleh menyapa adik-adik kami, memuji nama-Mu dalam ibadah sekolah minggu ini. Oleh sebab itu, waktu yang indah ini kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Peliharalah kami, jagainlah kami semua sepanjang kebaktian ini. Jagain adik-adik kami di rumah supaya berkonsentrasi dengan Zoom-nya, supaya menyerahkan hati dan pikirannya, supaya hari ini ucapan syukur kami, sukacita bagi kami, kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati adik-adik kami dan orang tua di rumah, berkati kakak-kakak sekolah minggu yang ada di gereja, maupun kakak-kakak yang ada di rumah, supaya ibadah kami menjadi sukacita bagi kami, karena kami tahu bahwa Engkau telah Tuhan yang memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan, hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Amin. Oke. Nah, tadi adik-adik sudah menyanyi ingat akan nama Yesus. Kemudian kita juga minggu lalu ceritanya tentang Yesus juga ya Kak Angel ya. Oke, Betul, pokoknya Kanat. berarti kita semakin mengenal siapakah Yesus itu. Nah, hari ini juga judul cerita kita juga tetap tentang Yesus juga, tetapi seperti apa Yesus pada hari ini nanti akan diceritakan oleh Kak Kesya. Tapi sebelum masuk di situ kita mau lihat aktivitasnya ya Kak Angel ya. Aktivitasnya Iya, aktivitas minggu lalu ya Kanat. lalu ya pada siapa nih yang nggak ngerjain? Oh, Semua kerjain semua kan ya? Kerjain kayaknya soalnya diam ya Kak semua ngerjain Iya. nggak? Gak ada yang Susah jawab nggak? kita nih Kanat. Coba. Iya, coba nih padahal di Dijawab unmute dong, loh, adik-adik, padahal unmute. loh, ya. Siapa yang belum ngerjain? Waduh, nggak ada. Ini sunyi ya? Gak ada Kita yang di jawab mana ini kita sunyi nih. ya? Oh, kita ganti Kak pertanyaannya. Siapa yang sudah ngerjain? Saya. Nah, siapa lagi? Oke. Siapa lagi yang udah ngerjain? Nah, kerjanya sendiri atau dibantu ya? Atau mamanya yang ngerjain? Sendiri. Oh, sendiri. Sendiri, hebat. Sendiri. Waduh, hebat ya. Kemarin itu siapa yang hasil aktivitasnya sudah digantung di rumahnya? Ya, kita lihat ya. Kelihatan nggak di sini? Daniel tunjuk tangan tuh tadi. Oh iya. Udah digantung berarti. Udah digantung ya. Iya. Semuanya sudah. Artinya aktivitas yang kita buat itu harusnya berguna ya Kak Angel ya. Jangan dibuang ya kan? Karena di situ ada ayatnya bagus banget kan Kak? Oh, bagus banget. Siapa Iya. yang tahu ayatnya? Coba kita mau dengar suara Godwin. Ayatnya dari mana? Hai Godwin. Ayatnya dari mana Godwin? Aktivitas itu Oh, ayatnya lihat dari ke mana? dinding dulu dia Oh, lihat Kak. ya. Berarti bener Berarti dipasang bener. ya. Waduh. Benar-benar ada di dinding. Ah, ya. Di mana Godwin? Lagi Zoom. Ayatnya dari 1 Petrus ayat 7. Apa tuh isinya? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Oke. Bagus banget ya Kak. Iya, bagus Ya. banget ya. Serahkanlah kekuatan. Kira-kira sama Godwin ditaruh di dinding sebelah mana itu? Oh, di sampingnya ya. Jadi Di kamar ya. Di kamar ya? Di kamar siapa nih? Di kamar Kak Jessica kali ya. Oh, bukan ya. Jadi serahkanlah segala kekhawatiranmu. Jadi semua orang kalau udah dipasang itu berarti nggak khawatir lagi ya Kak Angel ya? Iya, walaupun kita khawatir, kita harus ingat kalau Tuhan selalu menyertai kita ya Kak. Wah, amin itu. Pastinya kita selalu disertai Tuhan. Makanya berarti aktivitasnya sangat berguna ya Kak Angel. Karena waktu kita nanti khawatir, kita takut, kita ingat ayat itu. Ada di mana ya? Oh iya ada di dinding kamarku. Oh iya ada di dinding di ruang tengahmu. Nah semua itu harus diingat. Jadi berarti semuanya sudah ngerjain. Oke, kita mau lihat berarti ya Kak Angel siapa aja yang mengerjakan. Tetapi kita sambil bernyanyi ya.
Oh enggak. Oh ya, kita enggak aktivitas saja. Oke, kita lihat ya. Oke. Ada punya kalian enggak di situ? Oke. Keren sekali. Bagus ya, Kana? Keren sekali Kakak sampai Keren tertarik banget. lihatnya. Apalagi kalau itu kita bawa ke sini ya, waduh terpenuh ya dinding sekolah minggu kita dengan karya-karya mereka ya Kak Angel ya. Wah, Iya. nanti kalau kita Adik-adik kita kreatif banget ya, Kana? kreatif banget Kak. Walaupun di rumah ya, tetap Iya. kekreatifannya berkembang nih adik-adik. Iya, tidak mengurangi ya Kak Angel ya. Oke, Iya. jadi terima kasih untuk semua yang masih ditunggu nanti aktivitas-aktivitas selanjutnya untuk adik-adik yang belum mengerjakan harus dikerjakan ya kan. Bangga nggak melihat karyanya ada di situ? Wah, bangga sekali. Apalagi kalau itu hasil karya sendiri ya kan. Biarpun mungkin nggak sebagus yang dijual di toko buku Kristen ya gantungannya ya, tetapi itu hasil karya sendiri, keren ya kan? Oke, yuk adik-adik sekarang kita biar lebih semangat lagi ya Kak, biar kita merasakan sukacita lagi pada hari ini, kita mau bernyanyi lagi ya sebelum kita mau mendengarkan cerita. Tadi kan kata Kak Angel kita cerita, tadi kan ada lagunya Ingat Akan Nama Yesus, hari ini ceritanya Yesus lagi ya Kak Angel ya? Iya Kanat, kita lanjutan dari cerita kemarin ya Kak. Wah, berseri ya Kak, berseri ya? Iya. Wah, emang drama Korea aja ya Kak yang berseri ya? Ya Kisah Yesus juga berseri ya kan? Serinya lebih seru lagi. Lebih seru ya. Seru ya. Oke. Nyanyi nomor berapa nih Kak Angel? Kita buka Kidung Ceria kita nomor 83 ya. Atau Kidung Jemaat nomor 178. Karena kasihnya padaku. Oke, kita nomor 83, karena kasihnya padaku.
kita unmute lagi yuk adik-adik. Kakak mau dengar suara kalian dengan lagu ini yuk. Oke, kita ulangi sekali lagi ya dengan di unmute. Yesus datang ingatlah hidup yang Oke, adik-adik udah siap mau mendengar cerita? Siap nggak nih? Siap. Ya. Duduknya yang enak ya Kak Angel ya. Siapkan alat tulisnya, Alkitabnya. Jadi waktu Kak Kesia nanti bertanya, bisa di raise hand, unmute sambil menjawab. Oke? Kalau belum disuruh jawab, berarti kita mendengar dulu ya, mendengar dulu baru nanti kalau misalnya ada pertanyaan baru dikatakan. Oke, silakan di-unmute lagi semuanya. Unmute, di-mute lagi. Yang unmute cuman Kak Kesia. Oke, siap semua. Oke, silakan Kak Kesia. Oke, Kanat. Halo adik-adik. Nah, aku share screen dulu ya. Oke, nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Mari kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan karunia-Mu, karena Engkau telah memberikan kami kesehatan pada pagi hari ini, dan telah mempertemukan kami, kakak guru sekolah minggu dan adik-adik secara virtual. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkatilah setiap kami, setiap hati kami, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, nih hari ini tema kita, Yesus ditangkap, lanjutan dari cerita minggu lalu. Adik-adik masih ingat kan? Minggu lalu kita cerita tentang apa? Iya, kita minggu lalu itu cerita tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah, ayat Alkitabnya diambil dari Markus 14 ayat 43 sampai 50. Akan kakak bacain ya. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, segera maju dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunuskan pedangnya, lalu menetakannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku, padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Nah, adik-adik, jadi sebelumnya Yesus kan berdoa di Taman Getsemani bersama para muridnya, ditemani para muridnya.
Lalu saat itu Yesus mengetahui bahwa akan datang seseorang yang akan menangkap dia. Lalu Yudas dan para gerombolan orang itu, yaitu ahli Taurat dan para prajurit, datang ke Taman Getsemani itu. Nah, Yudas menghampiri Yesus dan mencium Yesus. Nah, adik-adik, tahu nggak adik-adik ciuman yang diberikan Yudas itu artinya apa? Ada yang tahu? Oke, nah jadi ciuman itu merupakan tanda kepada para ahli Taurat, tua-tua dan para prajurit bahwa yang Yudas cium itu adalah Tuhan Yesus. Nah, setelah itu salah seorang dari murid Yesus menusukkan pedangnya ke arah mereka. Bahkan pedang itu mengenai salah seorang dari mereka, yaitu imam besar. Dan sampai telinganya itu putus, adik-adik. Lalu walaupun mereka berlaku jahat dan tidak baik kepada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus masih menolong dan menjamah serta menyembuhkan imam besar itu. Pada akhirnya, mereka tetap membawa dan menangkap Yesus pergi. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih. Menurut adik-adik, apa sih reaksi dari murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka tahu kalau Tuhan Yesus itu mau ditangkap? Wah, ada di layar, Kak. Terkejut. Terkejut pasti. Takut? Iya, takut. Apalagi khawatir ya. Bahkan saking takutnya mereka, terkejut dan khawatir itu, mereka sampai melarikan diri. Nah, kita pasti pernah merasakan rasa takut, terkejut, cemas. Bahkan kakak juga pernah merasakannya. Misalnya pas di kelas, pas mau ulangan nih adik-adik, pasti adik-adik pernah kan menemukan teman-teman adik-adik ada yang mencontek misalnya. Tapi adik-adik bingung, gelisah. Ini aku kasih tahu nggak ya ke ibu guru apa enggak? Kalau aku kasih tahu, nanti temanku sebel sama aku. Tapi kalau nggak dikasih tahu, itu bukan hal yang benar. Aku gelisah karena itu bukan hal yang benar. Nah, menurut adik-adik, apa yang harus adik-adik lakukan? Apa yang harus adik-adik sikapi tentang hal itu? Di situ ada tulisan be brave. Jadilah berani. Benar, kita harus berani untuk menyatakan kalau itu salah. Kalau memang apa yang kita lakukan itu benar, kita harus berani untuk menyuarakan apa yang kita lakukan itu benar. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga merasakan ketakutan itu. Masih ingat kan adik-adik, sebelum berdoa Tuhan Yesus memiliki kecemasan, takut, memiliki kegentaran di hatinya. Makanya Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga. Dan sesudah berdoa, Tuhan Yesus semakin yakin dan dipenuhi dengan kekuatan. Nah, adik-adik, sikap Yesus yang ditunjukkan kepada para prajurit itu adalah dengan siap dan penuh kemenangan adik-adik. Jadi, tidak ada lagi rasa takut di hatinya. Lalu, apa sih Kak yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa kita pelajari dari sikap Tuhan Yesus itu dalam cerita kita hari ini? Nih, yang pertama adalah memiliki kekuatan. Yang pastinya kita memiliki kekuatan karena berdoa kepada Tuhan ya, dengan mengeluarkan segala apa yang ada di hati kita. Kita pasti memiliki kekuatan untuk melakukan segala aktivitas kita. Lalu yang kedua, selalu berbuat baik dan menolong sesama. Nah, seperti Tuhan Yesus juga, walaupun diperlakukan tidak baik, bahkan mau ditangkap, Tuhan Yesus masih mau menolong imam besar itu dan menyembuhkannya. Nah, kita juga begitu loh adik-adik. Walaupun orang lain tidak baik, tidak berlaku baik kepada kita, kita harus tetap berbuat baik padanya dan menolongnya. Nah, yang terakhir, itu kita harus bersikap berani. Berani
menyuarakan dan menyatakan kebenaran, berani untuk bersikap sesuai dengan firman Tuhan, karena orang yang berlaku benar akan selalu menang. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini itu diambil dari Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Nah, adik-adik, ayat hafalan ini harus dihafal ya. Nanti minggu depan pasti ditanyain oleh kakak-kakak, oke? Habis ini kita mau aktivitas loh. Kita mau aktivitas nih, kali ini berbeda ya adik-adik. Jadi kakak akan kakak akan share screen teka-teki silangnya. Nanti ada 10 soal. Kakak tanya setiap soal, nanti adik-adik menjawab ya. Kita cepetan. Sebentar ya adik-adik. Ya, oke. Kita mau aktivitas langsung ya Kak Kesia berarti ya? Oke, iya Kak. Berarti saat ini juga ya. Oke, berarti ditutup dulu soalnya Kak Kesia, siapkan dulu alat tulisnya, kita kasih tahu dulu cara permainannya gitu ya. Jadi nanti ada 10 soal nih Kak Kesia udah bikin 10 soal di sini, kemudian berdasarkan cerita pada hari ini dan cerita pada minggu lalu. Jadi caranya adalah nanti ada nomor, ada mendatar sama menurun. Kita nanti Kak Kesia mungkin soalnya ditutup di bawah aja, yang mendatarnya itu ditutup, Kak Kesia naikin. Nah, yang kita kasih kotaknya ini aja, ya kan? Supaya adik-adik tahu, oh berapa angka, berapa kotak ya? Oh kira-kira ini. Nah, jadi satu-satu soal nanti akan dibacakan. Kemudian, ya dengarkan dulu. Kemudian kalau sudah satu soal didengarkan, kemudian adik-adik dikasih waktu menjawab 1 menit ya. Habis itu nanti kakak akan bilang siapa yang bisa raise hand dulu, baru itu yang dibuka. Iya, baru boleh menjawab ya, karena kalau baru boleh ditunjuk dulu, nanti baru adik-adik bisa menjawab. Ya, nanti di sini ada ya raise hand dulu ya. Ya, ada pertanyaan. Ya. Ini nanti dikumpul Kak. Ya, dicatat nih siapa yang bisa jawab. Yang paling semangat ya, yang paling betul Kak. Aku lupa bawa buku. Nah, itu berarti tadi udah dibilang sama Kak Dom-Dom supaya dibawa. Bagaimana lupa dibawa buku orang kalian di rumah? Ayo. Boleh deh diambil dulu. Opungku. Ya kan kita ke sekolah minggu harus bawa alat tulis, harus bawa Alkitab. Mau dimanapun kalian berada, kalau mau ibadah bawalah Kidung Ceria, Alkitab. Ya, nah ya oke. Lalu aku tulis di lembar aja. Apanya? Oh ya. Di Kak Kesia digedein lagi ininya, kotak-kotaknya. Coba di persenannya. Tapi soalnya nggak usah dibuka. Nah, udah besar ya. Oke. Udah kelihatan adik-adik? Udah kelihatan? Yesusnya udah kelihatan belum? Udah siap ya? Peraturannya siapa yang raise hand baru yang boleh menjawab. Nanti ditunjuk ya Kak? Ditunjuk. Jangan langsung dibukaan. Bukan, jangan langsung di unmute. Maksudnya jangan langsung jawab ya. Nanti kakak bilang dulu siapa, baru dia yang boleh. Ya. Oh, jadi pakai reaction. Reaction dites dulu coba ya Bang ya? Iya, coba. Coba. Pakai reaction ya. Kita coba nih. Ya. Di sini nanti kakak-kakak ada yang lihat siapa yang duluan. Siapa yang duluan, betul. Pertanyaan pertama, ini bukan pertanyaan soal ya. Oh, udah bisa.
Oh, udah bisa katanya pakai raise hand. Oke, berarti nanti pakai raise Kurang hand ya, canggih Kak. Pakai raise hand ya, jangan raise foot ya, raise hand. Oke. Kayak tangan ya. Tes dulu ya Kak Kesya ya. Iya, coba ya. Oke, siapakah nama lengkap Kak Natalia? Ya, ayo siapa? Kok nggak ada? Nggak ada yang raise hand nih. Raise Nggak hand? tahu, Kak. Wah, berarti benar. Berarti kalian, Iya, oke, berarti benar. Kita coba lagi ya Kak, yang ada raise hand-nya ya. Oke, siapa nama lengkap pendeta kita? Nggak tahu, saya nggak pernah ketemu. Saya juga nggak pernah ketemu. Gitu ya. Nggak tahu. Oh, belum kenalan Nggak ya. tahu, Atau ini deh, Kak. belum kenalan, Bu. Belum kenalan. Oke, pertanyaan ketiga. Ya udah nih, coba nih. Iya. Apa tema kita pada hari ini? Judul Ayo. cerita hari ini apa? Anggun. Ada. Yesus ditangkap. Nggak boleh begitu. Dibilang send dulu. Nanti Disebut dulu ditunjuk. siapa baru ngomong. Ini Fabio kadang-kadang suka out of the box ya. Ya, ingat ya. Berarti ya. siapa dulu, terus nanti kakak sebutkan siapa namanya baru boleh jawab. Kalau misalnya nggak disebut namanya sudah ngomong berarti kurangi 100. Nah, udah bisa ya berarti ya. Tadi resennya udah ya Kak Anggun kelihatan ya Kak Abi ya. Oke. Oh ya, oke. Kita mulai. Siapkan. Oke, kita mulai ya. Ada 10 soal ya Kak Ada Kes? 10 soal, jadi perhatikan baik-baik ya adik-adik. Nomor 1 mendatar. Nomor 1 mendatar nih. Di mana Yesus berdoa sebelum ditangkap? Di mana Yesus berdoa sebelum ditangkap? Oke. Ya, Jawab siapa tadi dulu. Kanat? Grace Sagala. Taman Getsemani. Betul Kak Kes ya? Wah, benar. Oke, dicatat ya Kak Opin. Oke. Grace di Taman Getsemani. Oke, yang lain aduh pasti gerah ya di rumah ya. Cepet-cepetan. Taman loh. apa? Taman yang paling indah adalah Taman Getsemani. Lanjut. Sebentar Kak, Oh, aku tulis ya. dulu sama Taman Getsemani. Oke. Soal nomor 2 nih, nomor 4 mendatar. 4 mendatar berarti yang di bawah itu ya, di bawah Taman Getsemani. Dengarkan baik-baik ya. Apa tanda yang diberikan Yudas untuk Yesus saat menangkapnya? Siapa? Anggun. Anggun. Apa Gun? Mencium Yesus. Oke, benar. Ciuman. Oh, jawabnya sesuai dengan kotaknya ya. Ada berapa kotak tuh Kak? Ada 6 kotak. Apa jadi? Ciuman. Nah gitu. Ya, sesuai kotaknya ya. Oke. Ciuman, siapa tahu kiss gitu kan bisa juga kan nggak bisa kotaknya ya kan. Oke. Lanjut. Nomor 5 mendatar. Siapa murid Yesus yang berkhianat dan menjualnya? Ayo, siapa? Anggun ya, Kak? Oke, coba Anggun, silahkan. Siapa? Yudas, benar. Wah, Anggun semangat banget nih, Kak. Yang lain jangan patah semangat ya, masih ada soalnya kok. Oke, kita coba yang menurun kali ya. Kita coba nomor 2. Ini gampang sih kayaknya nih. Pasti semuanya tahu nih. Nomor 2, berapa kali Yesus berdoa untuk menggumuli dan memohon apa yang didoakan? Berapa? Siapa Kak? Alia. Alia coba silakan dijawab. 3 benar. Jadi 3 kali ya Yesus berdoa.
Oke. Kita lanjut lagi ya. Nomor 3 menurun. Nih. Nomor 3, Yesus meminta ketiga muridnya, Petrus, Yakobus, dan titik-titik-titik, untuk berdoa dan berjaga-jagalah, tetapi mereka malah tertidur. Siapa tuh? Petrus, Yakobus, dan Kelly. Akhirnya. Yohanes. Iya benar. Yeay. Akhirnya kan. Wah, pinter-pinter ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut ke nomor 8 mendatar. Nih, yang masih kosong nih. Yudas menjual Yesus seharga titik keping perak. Seharga berapa keping perak? Apa? Siapa, Kak? Obi itu, Kak. Obi, siapa? Obi. 30 keping uang perak. 30 keping mukanya perak ya. nggak ada. Mukanya ada. Obi coba dinyalain dulu. Oh, syaratnya juga harus open kamera ya. Iya. Oh, Coba lihat. 30 keping uang perak. Iya, betul. Oh, 30 ya. 30. Oke. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 10 mendatar. Ini ada 4 kata nih. Ini mengisi bagian kosong pada ayat ya. Ayat Alkitab bisa hari ini, bisa yang minggu lalu. Oke. Dengarkan baik-baik adik-adik. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, titik-titik-titik, lalu mencium dia. Siapa tuh? Wih, udah ada yang mau jawab nih. Daniel Spautar. Daniel. Ya, bisa dijawab, Daniel. Markus 14 ayat 45. Iya. Apa isinya? Sesuai kotak. Dan nih aku bacain ya. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju dan mendapatkan Yesus serta berkata titik-titik-titik. Lalu mencium dia. Rabi. Rabi, benar. Oh iya, oke. Jadi disesuaikan kotaknya ya. Nah, kita lanjut lagi ke nomor 7 menurun. 7 menurun. 7 menurun ya. Huruf T depannya. Saya Kak. Oh, belum. Oke, nomor 7, salah seorang murid Yesus menghunuskan pedangnya dan mengenai bagian tubuh hamba imam besar. Bagian tubuh apa yang terkena pedang? Michelle Gwen. Ini cuma satu, bentar bagi 2 adanya. Apa? Telinga. Benar nggak, Kakes? Oh, benar. Telinga. Bukan kuping ya, berarti ya. Telinga. Oke. 2 soal terakhir nih adik-adik. Dengarkan baik-baik ya. Nomor 6 menurun. Nomor 6 itu yang dibawa oleh segerombolan orang yang datang bersama Yudas adalah pedang dan Abraham. Si Ringo-Ringo. Apa, Dek, jawabnya? apa, Abraham? Yang dibawa oleh segerombolan orang yang datang bersama Yudas adalah pedang dan huruf terakhirnya G nih. Pedang dan pedang. Oh, sama ya? Benar. Oh iya. Itu 5. Pindahin ya. Kita pindah ya. Abraham gagal. Lanjut yang lain. Siapa? Oke, Daniel ya, Daniel Rafael. Rafael. Pentung.
Benar. Oh, pentung. Tadi kan Natalie nulisnya pedang juga ya. Iya. Mirip ya. Hah? Daniel sama Rafael nanti bagi 2 nanti. Oke, nomor Pokoknya kita ada terakhir hadiah nih. 1 account. Terakhir. Ini juga melengkapi ayat juga kayak soal yang sebelumnya. Didengarkan baik-baik ya. Katanya, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah titik-titik ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ya, 4 huruf. Siapa? Oh, Abraham ya? Abraham. Oke, apa Abraham? Apa Abraham? Cawan. Ih, benar. Oh, benar nggak ya? Benar, Cawan nggak ya? Kak. Oh, benar ya. Ambillah cawan ini Benar. daripadaku. Abraham kelas 4C. Oke, udah kejawab semua nih berarti ya. Udah habis Kak Kesia soalnya. Wah, iya. Kak. Aduh, sayang sekali buat yang belum bisa menjawab. Wah, nanti minggu depan kita buat lagi 100 ya soalnya ya. Setuju nggak? Setuju nggak? Banyak ya? Oke. Kapan-kapan lagi ya Kak. Oke, jadi tadi udah dicatat ya Kak Opin ya, siapa aja yang menjawab ya. Nanti artinya itu akan menambah nilai poin adik-adik selama sekolah minggu. Adik-adik senang nggak? Senang? Senang. Oh senang. Senang bagi yang bisa menjawab. Yang belum bisa menjawab tetap semangat. Oh iya, oke. Tetap semangat. Nanti ya siapa yang mau berlatih ya, yang berlatih untuk tadi cara mengisinya supaya cepat, nanti kakak bagi di Linktree. Nanti adik-adik bisa melihat lagi. Jadi nanti di kelas besar ini akan lebih banyak aktivitas seperti itu ya. Nanti kemarin udah buat apa gantungan gantungan buat di kamarnya ya kan. Hari ini kita ketek-teki, besok kita buat apalagi banyak yang bisa kita buat di kelas besar. Jadi harusnya adik-adik lebih semangat ya kan. Alkitabnya ada, buku kata tulisnya ada, semuanya harus lengkap. Jangan lupa tadi ayat hafalan ya Kak Kes. Coba buka lagi Kak Kes ya. Coba ayat ya. hafalannya kita sama-sama sebutkan yuk. Ayat hafalannya. Agak panjang soalnya Kak Kes ya. Yuk ayat hafalannya. Yuk kita sama-sama yuk semua unmute kita baca. Ayat hafalannya ya. 1 Yesaya 53 ayat 4. 53 ayat 4. 1, 2, 3. Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya Allah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia terkena tulah, dipukul dan tindas Allah. Semuanya dihafal ya. Itu sama juga nanti minggu depan ada nilai poin buat adik-adik yang bisa menghafal ya kan. Selain aktivitas ada ayat hafalan, itu sama bernyanyi nanti mungkin ya kan. Siapa yang bisa bernyanyi satu lagu baru, adik-adik bisa menyanyikannya, kita harus lakukan. Oke ya, berarti ditutup dulu doa dengan Kak Kesia. Ceritanya tadi belum ditutup, baru nanti kita lanjut ibadah kita. Silakan Kak Kesia. Oke, kita tutup cerita kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami firman pada hari ini. Berkatilah kami yang mendengarkannya supaya kami dapat menjadi berani, supaya kami dapat tetap bisa menolong sesama kami Tuhan dalam keadaan apapun. Tuhan, setelah ini kami melanjutkan aktivitas kami, berkatilah kami supaya kami dapat melakukannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Berarti untuk di kelas besar minggu ini belum ada aktivitas ya. Tadi aktivitasnya sudah ada yaitu dengan teka-teki silang. Oke, kita akan lanjut ya Kak Angel ya. Iya Kak Nat. Tadi ceritanya bagus tadi ya udah Kak Angel bagus ya. banget ya Kak. Iya. Kita harus be brave ya Kak Nat. Be brave gitu ya Kak Angel ya. Be Iya. brave. Adik-adik harus be brave. Harus berani. Harus berani ya kan. Tidak boleh takut seperti Yesus tadi, biarpun dia ditangkap ya Kak Angel, tetapi dia berani
Bahwa karena dia apa Kak Angel kalau dia beraninya Kak Angel? Karena dia benar adik-adik. Jadi adik-adik juga harus ingat ya kalau selama adik-adik melakukan hal yang benar, adik-adik juga tetap berani. Iya. Kalau dia salah pasti dia nggak berani ya Kak Angel ya. Iya. Iya, jadi berani karena benar ya, bukan berani karena salah ya. Nanti kok berani karena salah kita ditonjok orang ya, berarti kan? Iya, oke. Adik-adik harus be brave ya, harus ingat. Hari ini pelajaran kita adalah kita harus berani mengatakan kebenaran. Tapi dasarnya kita berani apa tadi Kak Angel? Karena kita sudah kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Pada Tuhan. Berarti harus rajin berdoa ya Kak Angel ya supaya berani ya. Iya, karena betul. Harus rajin baca Alkitab. Alkitabnya harus dibaca karena di situ makanya kita akan menjadi berani. Yuk Kak Angel kita nyanyi dulu ya Kak Angel ya. Oke, kita buka lagi Kidung Cerianya nih adik-adik. Yuk dibuka lagi yuk. Kidung Ceria nomor 233 atau Kidung Jemaat nomor 424. Judulnya Sudah ketemu? Kidung Ceria berapa Kak? 233. Yesus menginginkan daku. Ayat 1 aja ya Kak Angel kita nyanyikan ya. Oke. Jangan lupa adik-adik ya kalau bernyanyi di unmute aja. Sudah ketemu ya? Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Unmute. Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ya, oke. Sekarang kita mau memberikan persembahan ya adik-adik. Persembahannya bisa diserahkan melalui tunai, dititip ke mama atau papanya. Terus juga bisa ditransfer ke bank. Dan juga bisa di-scan barcode melalui QR ini adik-adik. Oke, sekarang kita mau menyanyikan lagu persembahan. Kita buka Kidung Ceria nomor 187. Oke, ini lagu baru ya Kak Angel, berarti kita nyanyikan di Kidung Jemaatnya enggak ada, jadi ada. Oh, ada Kak. Oh, 259 Jemaat ada. 259. Oke. Ya, kita nyanyikan dulu berkali-kali supaya nadanya adik-adik tahu ya. Di dalam Kristus bertemu seluruh dunia, terpadu umat menebus di dalam kuasa. Sekali lagi ya. Di dalam Kristus bertemu seluruh dunia, terpadu umat menebus di dalam Kasih-Nya. Jadi siapkan nanti persembahannya dengan sukacita juga, berikan yang terbaik buat Tuhan. Kiranya adik-adik juga selalu dititipkan kepada orang tua supaya persembahan adik-adik juga tetap diberikan kepada gereja. Nah, yang kedua adalah DPK ya, dompet peduli kasih adik-adik yang di dalam bentuk celengan tersebut. Nah,
Itu artinya adik-adik sudah bisa menyerahkan ya, menyerahkan sekalian waktu adik-adik menyerahkan persembahan, waktu adik-adik ke gereja, adik-adik tuliskan itu DPK-nya adik-adik ya, DPK sekolah minggu gitu ya. DPK sekolah minggu, jadi isinya berapapun itu isinya dalam 1 bulan tersebut, ya periode 7 Maret ya kan, kasih ke gereja, berapapun itu isinya tetap dibawa ke gereja. Nanti dituliskan di situ DPK sekolah minggu, terus ditulis namanya adik-adik. Mungkin nanti sama Pak Bendara akan ditanya nama orang tuanya, anggota nomor berapa. Jadi dituliskan ya, jangan lupa karena setiap bulan kita akan menyerahkan isi dari DPK tersebut. Nah, selanjutnya diisi lagi gitu ya, diisi lagi Kak Dom ya, artinya jangan dibuang tempatnya, tapi diisi lagi. Nanti periode selanjutnya tanggal bulan depan 7 April sampai 7 April. 7 Maret sampai 7 April nanti diserahkan lagi gitu. Jadi setiap bulan kita tetap memberikan karena DPK tersebut akan membantu semua kegiatan pelayanan di gereja kita. Kan bangga ya adik-adik yang kecil tersebut bisa membantu gereja, kemudian disalurkan kepada orang lain yang membutuhkan. Rasanya gimana? Senang ya kan? Senang ya, kecil-kecil cabai rawit gitu namanya. Berarti kecil-kecil artinya adik-adik bisa memberikan yang terbesar, ya kan? Biarpun adik-adik kecil tapi adik-adik bisa memberikan yang terbesar. Artinya apa yang membuat mereka? Karena mereka akan tersenyum karena mereka sudah ditolong oleh adik-adik. Begitu ya adik-adik ya. Jangan lupa persembahannya, jangan lupa DPK-nya. Berapapun itu nilainya tetap dibawa ke gereja. Adik-adik jangan langsung nilainya kecil nih, enggak begitu. Tapi adik-adik memberikan dengan sukacita dari hati adik-adik yang terdalam yang memberikan untuk kebaikan, karena kebaikan Tuhan atas berkat Tuhan yang berikan kepada adik-adik, itulah yang adik persembahkan. Oke? Kemudian jangan lupa isi presensi ya. Habis ini presensi sudah ada di Linktree ya. Sekarang kita di grup orang tua tuh ada Linktree. Nanti kalau misalnya adik-adik tugasnya mengingatkan orang tua, "Mah, Pak, aku udah di absen belum?" gitu ya. Kalau belum, ada di grup orang tua, di Linktree ya, Mah, Pak, supaya aku juga absensi tersebut selalu terlihat ditulis. Kemudian juga ulang tahun. Ya, yang ulang tahun juga datanya ya, Bang ya. Oh iya, selamat ulang tahun buat periode 1 Maret sampai tanggal 7 Maret. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Gerald dan Rianita. Ada orangnya di sini? Tunjukkan mukanya, Bang. Mana nih yang ulang tahun? Ada mamanya juga. Oh, ada mamanya juga ulang tahun kepada Mama Moni dan Jonathan sama Papa Kevas dan Aubrey. Tadi ada Obi ya di sini ya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ya buat adik-adik dan mama papa yang ulang tahun. Wow, senang sekali ya. Ada fotonya di sini. Ada ayat di bawahnya ya. Adik-adik selalu ingat bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Wah, senang sekali ya. Tuhan memberkati kita sampai pertambahan umur. Nah, Ari berapa umurnya sekarang, Ri? Tanggal 2 Maret kemarin. Mana nih Gerald? Gerald? Ulang tahun keberapa, Dek? Ulang tahun keberapa, Dek? Ke-15, Kak. Oh, 15. Happy birthday buat Gerald. Kalau Rianita ulang tahun keberapa, Dek? 13, Kak. Berapa? 13. 13. Selamat ulang tahun buat Ria juga. Jangan lupa ya, tetap sehat, tetap semangat, tetap rajin belajar. Ya, nanti ulang tahunnya kita rayakan bersama di akhir bulan Maret ya, bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Oke, selamat ulang tahun juga buat papa ya tadi ya. Papanya Aubrey. Ada di sini Obi? Papa ada, Obi. Kak. Obi. Ada. Ya, selamat ulang tahun ya buat Papa Obi. Ya, semoga selalu sehat, selalu mendapatkan berkat Tuhan dan semakin sayang kepada Obi dan Abang. Abang Kevas nggak ada di sini ya, Bi? Nggak ada, Kak. Oh,
Nanti minggu depan diajak ya Bang Kevasnya ya di Zoom meeting tersebut ya. Oke. Oke, Mama Moni nggak ada di kelas ini ya Kak Dom ya, ada di kelas live streaming. Oke. Oke, yuk kita sekarang mau tutup ibadah kita pada hari ini. Atau ada yang mau disampaikan ya Kak? Apa yang mau didoakan? Mau didoakan karena kan kita di kelas besar ini ada yang mau didoakan. Mesti kalian mau apa nih? Mau ujian kah? Mau ujian. Mau ujian tuh ada yang mau tes. Ada mau tes. Ada yang sakit kah? Nggak boleh sakit ya. Siapa Sekarang yang mau didoakan? siapa yang mau doakan tuh biar Kakak Lis apa yang mau didoakan? Silakan raise hand. Nggak juga. usah malu ya Kanat kita. Oh nggak usah malu kan kita Iya. memang harus saling mendoakan ya Kak Angel ya. Kan apa yang mau didoakan karena ada sakit kah, ada khawatir kah, ya kan? Kan tadi serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Jika kita berdoa kepada Tuhan, pasti doa kita akan didengar ya kan? Ada yang mau didoakan? Siapa yang udah nggak bosan di rumah atau sudah bosan? Apa senang? Nah kita berdoa supaya pandemi ini segera berakhir ya, supaya kita bisa bertemu, adik-adik bisa balik lagi ke sekolah, bisa balik lagi ke sekolah minggu, bisa bermain bola ya kan, bisa bermain kejar-kejaran, lari-larian gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang lain ada nggak? Ujiannya pada tanggal berapa? Ada ujian tengah semester UTS ya sekarang ya? Belum ya? Udah, ujian praktek. Oh, ujian praktek. Oke, kita ujian praktek. Terus apa lagi? Ada yang sakit? Abraham. Ya. Ada lagi yang mau didoakan? Oh, berarti sudah tidak ada ya. Oke, mari kita tutup doa kita pada hari ini. Kita berdiri aja ya Kak Dom ya. Kita semua berdiri. Kita mau berdoa penutup. Kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tadi adik-adik sudah mengisi, jangan lupa tadi presensinya, jadwal ulang tahunnya, semua adik-adik lakukan. Oke, kita bernyanyi dulu tiap waktu, tiap jam. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku, siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Mari kita doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, menyampaikan ucapan syukur kami. Oleh karena ibadah syukur sekolah minggu kelas besar sudah selesai kami laksanakan. Terima kasih untuk lagu pujian yang sudah kami nyanyikan dan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang mengajari kami supaya seperti Yesus yang berani menghadapi apapun yang menjadi tantangannya. Tuhan, Engkau menemani Yesus karena Yesus pada saat dia sedang dalam duka, dia selalu menyampaikan apa yang di dalam hatinya kepadamu sehingga dengan sukacita menerima apa yang Bapa kasih padanya. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Ajari kami supaya kami juga mau berani karena kami menyerahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu dan Tuhan akan menjagai kami sepanjang hari. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur untuk adik-adik yang dengan semangat mengikuti ibadah sekolah minggu kami. Terima kasih untuk itu Tuhan, dan biarlah segala kesukacitaan ini, segala keceriaan ini kami lakukan lagi pada minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih untuk adik-adik, terima kasih untuk orang tua, juga untuk kakak-kakak sekolah minggu yang memberikan pelayanan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan bahwa hari ini juga kami sudah menyiapkan ucapan syukur kami, persembahan yang akan diberikan nanti oleh orang tua dengan cara memberi langsung ataupun melalui transfer. Dan kami juga anak-anak sekolah minggu mau peduli dengan lingkungan kami, jemaat kami, dengan memberikan apa yang kami punya melalui dompet peduli lingkungan, peduli kasih yang sudah kami isi dan siapkan sejak 7 Februari yang lalu. Pada tanggal 7 Maret ini kami akan membuka tabungan kami dan menyerahkannya ke gereja kami melalui orang tua kami masing-masing. Kegiatan DPK ini, dompet peduli kasih ini, akan kami lanjutkan terus dan kami akan lanjutkan lagi setelah 7 Maret ini.
Terima kasih Tuhan, semuanya kami lakukan karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kami, maka kami mengasihi sesama kami yang membutuhkan DPK ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa buat adik-adik kami yang berulang tahun pada bulan Maret minggu yang lalu. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan, umur panjang dan kesehatan. Sehingga dengan itu, Dianita, Sirait, dan Ari Gultom boleh Tuhan bersuka cita, bertambahnya umur, bertambah sayangnya kepada Tuhan, bertambah rajinnya beribadah, dan bertambah juga hormatnya kepada yang lebih tua darinya, terutama ayah, ibu, dan saudara-saudaranya. Terima kasih Tuhan, kami mau menutup ibadah kami ini dalam kasih-Mu, dan biarlah ibadah kami ini menjadi sukacita bagi kami, kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa pemberontakan kami, jadikan kami menjadi kudus, dengan kekudusan kami menghampiri hadirat-Mu. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menemani kita sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Oke, selamat Minggu. Kita foto dulu. Kita berfoto dulu absensi. Yuk, kita berfoto. Kita berfoto dulu ya. Karena suaranya nggak masuk, Kak. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Ganti gaya ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Oke. Sudah ya, Kanat? Suaranya nggak masuk, Kak. Oh, suaranya nggak ada. Kedengaran nggak suara? Kedengeran, Kak Kes. Oke.
Angel? Ya Kak. Ya oke udah kedengeran Kak. Oh ya. Udah ya. Oke, halo. Teh. Oh, Oke. Oke, udah kedengeran Ya. suara kanan? Sudah Kak. Oke, terima kasih adik-adik untuk hari ini. Sampai minggu depan, tetap sehat, tetap semangat ya. Minggu depan kita akan lebih bersukacita lagi ya. Oke, adik-adik. Dadah, selamat hari Minggu. Sampai minggu depan. Sampai minggu. Dadah. Dadah.